CV dari Ustazah Oki Stiana Dewi. Jadi beliau, kita sama-sama, siapa sih yang nggak kenal dengan Ustazah Oki iya, ya, betul, Miss Riri Bunda. ya? Ustazah Oki S1 bersekolah di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Budaya Sastra Belanda. Untuk S2-nya Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Jakarta. S3 program doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Untuk S3-nya Ilmu Quran dan Tafsir di PT IKI Jakarta. Dan saat ini beliau aktif sebagai pendakwah di Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Malaysia, seluruh Singapura dunia. ya, iya. Masya Allah, boleh Sudah. tepuk tangan untuk Masya Ustazah Allah. Oki, ayah bunda sekalian. Pasti udah nggak sabar. Kita langsung aja, waktu dan tempat kepada Ustazah Oki Stiana Dewi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Asafatiha, Ibu Hajah Dwi Sasongko Sudarsono. Assalamualaikum Ibu. Bapak, maaf, apakah ada di sini Bapaknya? Oh enggak ada ya. Bapak Haji Dwi Sasongko. Baik, Masya Allah. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Yayasan Asafatiha, Ibu Hajah Anita Hanurawati. Adakah? Oh, berhalangan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Raudhah, Bapak Setiawan Adi Nugroho. Ada, Masya Allah. Sehat ya Pak. Yang saya hormati Ketua Komite SD Islam Raudhah BSD, Bunda Ana. Assalamualaikum Bunda. Dan juga Ketua Majelis Ta'lim Asyahidah, Bunda Afridesi. Assalamualaikum Bunda. Seluruh guru-guru, wali murid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Masya Allah. Senang sekali bisa datang ke sekolah yang indah ini. Ya, ini ada SMP SMA-nya Bu. Oh SD, nanti kelak SMP SMA kampus insya Allah. Apa kabar ibu-ibu semua? Masya Allah. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah masih dalam suasana bulan Syawal, salah satunya adalah bulan silaturahmi. Bulan yang kalau di Indonesia ini ada kata-katanya halal bihalal ya Ibu sekalian ya. Yakni di mana kita saling memaafkan satu sama lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan, yakni orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah di bulan Ramadan, dan tanda diampuni dosanya serta tanda diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah saat kita istiqamah ba'da Ramadan. Salah satu tanda diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasca Ramadan tetap istiqamah ibadahnya. Bukan berarti ketika Ramadan berakhir kemudian segalanya berakhir. Ada yang ketika Ramadan berakhir artinya udah nggak baca Quran lagi. Ada yang ketika Ramadan berakhir artinya nggak qiyamul lail lagi, nggak puasa lagi. Justru di bulan Syawal ini tanda diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tetap istiqamah ba'da Ramadan. Bagaimana puasa Syawalnya? Alhamdulillah. Puasa gantinya? Mudah-mudahan tetap bersemangat untuk melaksanakan puasa-puasa sunnahnya. Bagaimana dengan Qur'annya? Kapan terakhir baca Quran ibu-ibu sekalian? Tadi subuh, Masya Allah, salihah sekali ibu-ibu semua di sini. Kapan terakhir lihat gadgetnya? Bangun tidur yang dilihat apa? HP. Habis HP? Quran, Masya Allah. Husnuzan. Quran, Masya Allah. Kalau kemarin sudah khatam Quran, berarti harus disertakan Quran berikutnya. Dan masalahnya untuk bersama dengan Quran itu nggak bisa sendirian. Perlu guru,
perlu teman-teman supaya kita punya partner untuk kita bisa bersama istiqamah dengan Quran. Hari ini kita membahas mengenai, saya agak nggak terlalu serius hari ini ya Bu ya. Hari ini kita membahas mengenai bagaimana agar kita bisa bersama dengan pasangan kita bersama ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya Ibu sekalian? Saya sering safari dakwah dan saya sering tanya kepada orang yang sudah menikah puluhan tahun. Itu biasanya saya kejar dan saya tanya. Biasanya ada jemaah yang umurnya sepuh, ibu-ibu sepuh, 70 tahun, 80 tahun, itu suka saya tanya Bu. Jadi saya justru dengar ceramah dari beliau-beliau itu sebelum saya ceramah kepada orang lain. Karena banyak sekali pengalaman hidup yang beliau miliki. Salah satunya kalau ada orang yang berumah tangga sudah puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, saya tanya, apa rahasianya kata mereka? Bisa bertahan rumah tangganya sampai selama itu. Apa Bu? Sabar. Sabar. Di balik kata sabar itu ada makna di dalamnya yang lebih besar. Dalam kata sabar ada memaafkan. Dalam kata sabar ada memaklumi. Dalam kata sabar ada toleransi. Betul ya Bu? Dalam kata sabar ada ya sudahlah melupakan dan sebagainya. Ternyata kalimat sabar itu memang ada di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 19. Untuk menghadapi pasangan diperlukan namanya kesabaran. Kalau nggak sabar udah bubar dari awal. Kalau nggak sabar udah bubar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah pasanganmu dengan baik ya dalam surah An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Nanti kita akan bahas kemudian. Allah minta kita untuk mempergauli pasangan kita dengan baik, dan kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi kepada dirinya, kita diminta untuk sabar. Barangkali ada sih satu kesalahan pada dirinya, namun kebaikan-kebaikan yang lain juga masih banyak. Dan kita diminta untuk berkonsentrasi dengan kebaikan-kebaikannya yang lebih banyak dibanding dengan kesalahan yang cuma satu atau dua. Baik, Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibu semua yang ada di sini, mari kita lihat, biasanya kalau orang menikah di dalam surat undangan pernikahan itu ada surah Ar-Rum ayat 21. Benar ya? Itu selalu biasanya dalam undangan-undangan pernikahan ada surah Ar-Rum 21. Apa kalimatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan seterusnya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan istrimu, menciptakan pasanganmu dari jenis sendiri. Jadi manusia yang menikahnya dengan manusia, bukan dengan yang lain-lain. Allah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Ada nggak yang menikah dengan yang lain? Ada nggak? Ada, tapi kita nggak bahas. Makanya Allah bilang Allah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dijadikanlah di antaramu rasa kasih dan sayang. Kita sering mendengar kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Betul ya Ibu sekalian? Kita ingin pernikahan kita semuanya tentram, tenang, penuh cinta, penuh dengan kasih sayang. Namun dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Pernikahan disebut sebagai setengah agama karena tidak mudah perjalanan yang dilaluinya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersama dengan pasangan sampai ke syurga? Sebelumnya, ingat dalam surah Al-Furqan 74, itu ada doa agar Allah jadikan pasangan kita sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata dan penyejuk hati. Kenapa? Karena kadang-kadang pasangan itu jadi musuh. Ibu tahu nggak, kadang-kadang musuh atau ujian-ujian itu bukan dari orang lain. Yang menyakiti diri dan hati kita bukan orang lain, justru orang terdekat kita. Bisa saja pasangan kita maupun anak-anak kita. Ada kan? Kalau orang lain baik sama saya, giliran pasangan sendiri menyakiti hati dengan kata-kata, dengan perbuatannya. Maka Allah minta kita berdoa, selalu doa ini, agar Allah jadikan pasangan kita bukan musuh, bukan orang yang menyakiti hati dan melukai hati kita, tapi Allah jadikan pasangan kita, anak-anak kita sebagai penyejuk hati dan penyejuk mata kita. Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan 74. Tahukah Ibu sekalian, dalam surah Al-Furqan dari surah ke-63 ayat 63 sampai 74, itu semuanya berisi apa-apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang saleh.
Dimulai dari bersikap tawadu, bersikap rendah hati, sholat malam, senantiasa berdoa kepada Allah, berinfak, meninggalkan perkataan perbuatan yang tiada gunanya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak memberikan sumpah palsu, dan termasuk doa yang selalu kita berikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Ya Allah, jadikanlah pasanganku, istriku maupun suamiku ini, serta anakku dan keturunanku menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati untukku, dan jadikanlah aku imam bagi orang bertakwa. Jadikan aku contoh kebaikan bagi orang-orang lain. Jadikan aku sumber inspirasi kebaikan untuk orang-orang lain. Jadikan kehadiranku ini menjadi contoh kebaikan untuk orang lain. Itu doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Karena Al-Qur'an juga menyebutkan dalam surat Taghabun ayat 14 dan ayat 15, kadang-kadang pasangan itu bisa menjadi cobaan yang dahsyat untuk kita. Kadang-kadang pasangan itu menjadi musuh bagi kita. Ingat kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut seorang nabi yang sangat saleh, namun istrinya berkhianat, istrinya justru memilih tidak bersama dengan Nabi Lut alaihissalam, berkhianat kepada Nabi Lut alaihissalam. Begitu pula bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Secara ekonomi mungkin kita baik, anak-anak kita sehat, secara finansial baik, ujiannya di pasangan kita sendiri. Ujiannya macam-macam. Bisa kadang-kadang Allah kasih orang ketiga, bisa kadang-kadang Allah kasih KDRT. KDRT bukan hanya fisik loh, KDRT bisa verbal loh. Dia menghina kita, dia merendahkan kita, dia mengolok-olok kita, itu juga kekerasan juga, menyakiti hati kita dengan kata-katanya dan sebagainya. Kadang ujian itu datang dari pasangan. Lihat Siti Asiyah yang suaminya Firaun, juga ujiannya dahsyat dari pasangannya, namun beliau sabar sehingga Allah berikan rumah di surga. Baik, sekarang pertanyaannya teman-teman semua, kalau kita ingin sekali rumah kita itu sakinah, mawaddah, warahmah, ingin sekali rumah kita menjadi rumah tangga surga dunia dan akhirat, pastinya harus ada hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dia tidak bisa terjadi begitu saja. Saya bukan menyampaikan berdasarkan pengalaman, karena saya baru menikah 10 tahun, gak ada pengalaman apa-apa, yang mungkin dibandingkan ibu-ibu semua ada yang pernikahannya lebih lama. Namun kita belajar bagaimana Quran memandu kita untuk membentuk rumah tangga kita. Bagaimanakah permintaan atau firman Allah dalam Al-Quran mengenai rumah tangga maupun secara umum? Yang pertama yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, khususnya pasangan suami dan istri, adalah mau keluarga ini bervisi syurga, mau keluarga ini akhirnya adalah syurga. Pertama yang harus dilakukan adalah harus saling bantu-membantu dalam mencegah kemungkaran dan dalam melakukan kebaikan. Harus itu. Dalam surah At-Taubah ayat 71 dalilnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dalam surah At-Taubah 71, perhatikan betul-betul apa firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Penolong dalam apa? Mereka saling menyuruh pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mereka saling mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Mereka saling mengingatkan untuk mencegah dari hal-hal yang mungkar. Mereka saling mengingatkan untuk saling mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka adalah orang yang saling mengingatkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau mau keluarganya couple until jannah seperti judul pada hari ini, nggak mungkin istri cuek pada suami, suami cuek pada istri, nggak mungkin. Pasti keduanya saling dakwah satu sama lain. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu mengingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dakwah itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfattu min hawlik." Dakwah itu harus dengan lemah lembut. Kalau kamu kasar, kata-katamu kasar, kamu keras, mereka akan pergi menjauh daripadamu.
Mengingatkan dakwah bukan tugas ustadz-ustadzah yang berdiri di atas podium, tidak, atau berdiri di atas mimbar, tidak. Tapi dakwah dilakukan oleh semua hambanya Allah kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang lain. Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain kepada kemungkaran. Kadang-kadang suaminya yang hijrah lebih dulu, atau kadang-kadang istrinya yang hijrah lebih dulu. Kadang-kadang suaminya nggak paham aturan agama, atau sebaliknya istrinya nggak paham aturan agama. Maka engkau punya tugas untuk mengingatkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kenapa? Kenapa sih? Karena kita sayang pada dia. Kalau kita nggak sayang kepada dia, ya terserah. Kamu mau jungkir balik, itu dosamu, dosa saya. Nggak begitu. Umat Islam nggak begitu. Dalam surah Al-Asr yang ibu-ibu sering baca, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Apalagi Bu? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal salih. Duanya lagi apa? Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kemungkaran. Saya selalu menganalogikan dalam setiap ceramah saya agar lebih mudah dalam memahaminya. Surah Al-Asr ini seperti kita bayangkan dianalogikan sebagai kita yang sedang tenggelam, pingsan di lautan yang dalam bersama dengan seluruh anggota keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Lalu kemudian kita sadar, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Beriman itu sadar. Ya Allah, selama ini tenggelam pingsan di lautan ini dalam keadaan yang sangat merugi ini. Apa yang ibu lakukan pada saat ibu sadar dalam lautan yang dalam itu? Untuk menyelamatkan diri apa? Berenang kan, ke atas kan? Beramal saleh. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, berbuat baik untuk diri kita sendiri. Dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran. Ketika berenang sendiri, oh saya lupa. Ternyata suami saya ada yang lagi tidur tenggelam pingsan di dasar lautan. Anak-anak saya ada yang pingsan di dalam lautan. Yang lain-lain pingsan di dalam lautan. Ibu saya, ayah saya. Kira-kira ibu-ibu akan berenang sendirian ke atas atau bangunin orang-orang yang ada di bawah itu? Kenapa ibu-ibu bangunin? Kenapa? Karena sayang. Betul nggak? Duh nggak bisa nih, saya nggak bisa biarin mereka ini dalam keadaan yang sangat penuh dengan kerugian, penuh dengan mara bahaya, mereka bisa mati, mereka nggak akan selamat. Saya nggak mau biarin orang-orang yang saya cintai dalam keadaan tidak selamat. Maka ibu rela tuh. Bisa sih sebenarnya jalan sendiri bisa aja, tapi ibu rela tuh turun lagi ke bawah. Hai kalian semua bangun, suamiku bangun, suamiku, anak-anakku, ibuku, orang-orang sahabatku yang kucintai bangun yuk bangun. Terus mereka bangun, saling menasihati dalam kebenaran. Yuk sama-sama yuk, sama-sama ke atas yuk. Ketika berenang sama-sama ke atas di tengah perjalanan ada ombak yang besar, ada ikan yang siap menyerang, ikan besar. Tiba-tiba mereka bilang nggak mau nyerah aja deh, udah deh nyerah aja, nggak kuat. Lebih baik tenggelam aja. Kita biarin nggak kira-kira? Ya udah tenggelam aja. Kita begitu nggak kira-kira? Nggak bakal. Kenapa? Karena kita sayang kepada mereka, betul nggak? Makanya dikatakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Makanya kita bilang sabar anakku, sabar suamiku, sabar ibuku yuk. Selama kita bergandengan tangan, pasti bisa kok sama-sama. Kadang-kadang kamu lemah, saya tarik kamu. Kadang-kadang saya yang lemah dalam berenang ke atas itu, kamu yang tarik saya. Selama kita bergandengan tangan, selama kita sama-sama, selama kita berjamaah, selama kita berkumpul, kita kuat kok. Dan kita bisa selamat sama-sama. Itu surah Al-Asr ibu-ibu sekalian. Jadi artinya, kalau mau keluarga sampai menuju ke surga Allah, kita nggak akan pernah mau membiarkan pasangan kita atau orang-orang yang kita cintai melakukan dosa yang terus-menerus. Namun dalam dakwah itu butuh yang namanya kesabaran, karena kita nggak bisa merubah watak orang dalam sekejap mata. Kita nggak bisa merubah kebiasaan orang dalam sekejap mata. Kita nggak bisa merubah orang seperti sulap. Dakwah itu nggak seperti sulap, hari ini ngomong besok langsung berubah, nggak bisa. Dakwah itu butuh yang namanya kesabaran. Makanya lihat Nabi Nuh alaihissalam, dakwah terus-menerus sampai kapan? Sampai akhir kehidupan. Dakwah sebisamu itu tugas dari kita. Makanya kita disebut umat terbaik, kuntum khaira ummah. Engkau disebut umat terbaik karena engkau peduli dengan orang-orang sekitarmu, peduli dengan orang-orang yang engkau cintai.
Allah sudah berikan di antara di sini ibu-ibu sudah ngaji semuanya. Asumsi saya begitu, ibu-ibu semua di sini sudah salihah semuanya. Ibu-ibu sudah punya ilmu yang mungkin lebih banyak misalnya. Maka ajak, tapi dakwah itu punya cara. Caranya seperti apa tadi? Dengan lemah lembut, dengan kalimat yang penuh hikmah, dengan niat karena sayang, maka dia akan timbul dari hati dan akan masuk ke hati seseorang. Ibu-ibu tahu kalau saya dakwah, biasanya guru saya akan bilang, "Oke, kalau kamu dakwah, selain kamu beribadah sebelumnya, maka kamu harus ketika kamu dakwah, kamu pandang setiap orang jemaah di depanmu itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Engkau berdakwah itu karena engkau sayang kepadanya, karena engkau ingin agar orang-orang itu mengingat Allah, sebagaimana Allah akan membuatmu juga mengingat Allah karena engkau menyampaikan itu. Jadi pandang seseorang itu dengan penuh pandangan kasih sayang. Dakwah itu dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah sayang. Rasul dakwah karena cinta, karena sayang. Kalau nggak cinta sayang, ngapain ngurusin sampai saya harus istilahnya terusir dari tanah air, sampai banyak sahabat-sahabat yang menghabiskan nyawanya berjihad di jalan Allah, semuanya karena sayang. Begitu pula dengan kita. Jadi untuk kita semua, mau kapal antil jannah, kita punya kekurangan. Pasangan kita juga punya kekurangan. Makanya dikatakan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Kadang-kadang kita lupa, pasangan kita ngingetin kita. Kadang-kadang dia yang lupa, kita yang ngingetin dia. Tapi ingat, wahai para ibu di sini, laki-laki itu adalah qawwam. Menasihati pemimpin itu berbeda dengan kita menasihati ART, menasihati anak, beda. Kita adalah makmum yang punya cara tersendiri. Bahkan kadang-kadang para perempuan-perempuan ini, makanya perempuan harus cerdas. Kenapa? Cerdas itu bukan jadi sok tahu, gara-gara kita punya ilmu kita lebih tinggi, ngerasa lebih tinggi jadi sok tahu kepada pasangan. Enggak. Cerdas itu justru, misalnya di depan suami, justru kita pura-pura nggak tahu dan kita cari cara agar dia lebih paham dengan apa yang kita maksudkan supaya dia nggak tersinggung. Kadang-kadang suami nggak mau digurui kan ibu-ibu sekalian, maka ada dengan kecerdasan seorang istri, dia kadang-kadang tampil menjadi perempuan yang nggak tahu, tapi sebenarnya dia mau menyampaikan suatu pesan, satu nasihat kepada sang suami dengan caranya sendiri. Itu kecerdasan loh. Nah, semua orang bisa memiliki itu, makanya perempuan harus cerdas itu seperti itu. Dia tahu posisinya. Mungkin dia berilmu iya, tapi dia tahu posisinya sebagai seorang makmum di depan sang suami, supaya sang suami tidak tersinggung dan tidak merasa digurui. Begitu. Sebelum saya lanjutkan, saya dapat pesan dari panitia akan ada kotak infak yang akan dikelilingkan, di mana kotak infak ini, infak-infak yang ibu-ibu berikan akan diberikan kepada pesantren tahfidz, di mana pesantren tahfidz ini mayoritas adalah gratis. Kami ada di Bintaro, Tangerang Selatan, di sebelah Masjid As-Saff Emerald. Ibu-ibu sekalian bisa datang ke sana mengajar anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia, dan kemudian mereka menjadi hafidz dan hafidhah, dan kemudian kembali ke kampung halaman mereka untuk kembali mengajarkan Quran insyaallah. Ya, kita support dakwah Quran. Berikutnya yang pertama tadi ya, setelah kita tahu surah Taubah ayat 71, kita menjadi penolong untuk pasangan kita karena kita sayang kepadanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha berat siksaannya. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Suamiku misalnya ya, ada istri yang mengatakan, aku nggak mau ya kamu berhubungan lagi sama adik-adikmu, sama kakakmu, sama orang tuamu. Kamu pilih aku atau pilih keluargamu misalnya, kan ada begitu ya, istri-istri ya. Kok justru memutuskan tali silaturahmi misalnya, ya? Atau istri mengatakan, aku nggak mau tahu, pokoknya cari duit terserah gimana caranya. Yang penting aku bisa hidupnya lebih enak misalnya. Aku bisa beli ini, beli itu, kebutuhan keluarga kita cukup. Akhirnya suaminya korupsi misalnya. Banyak juga yang begitu. Gaya hidup terlalu tinggi padahal pendapatan suami biasa-biasa aja. Makanya hidup biasa-biasa aja. Kadang-kadang kita ini gayanya selangit tapi tabungannya atau utangnya di mana-mana banyak ibu-ibu sekalian. Saya banyak ketemu orang-orang yang berharta luar biasa. Hidupnya sederhana Bu, Masya Allah. Sederhana, justru kekayaannya itu dia pakai untuk banyak bersedekah di jalan Allah. Tapi kadang-kadang kita nih gayanya selangit, sibuk, sampai rela ngutang-ngutang loh. Cicilannya banyak di mana-mana tapi rumahnya harus begini, mobilnya harus begini, tasnya mesti begini.
nggak apa-apa kalau mampu, hanya saja suamimu nggak mampu, jadi jangan memaksakan penampilanmu itu tidak sesuai dengan budget suamimu misalnya. Ya, banyak juga orang-orang yang seperti itu. Jadi kita hidup sesuai dengan kantong kita aja, apa adanya aja. Karena kalau enggak nanti banyak korupsi di mana-mana, banyak menghalalkan berbagai macam cara. Padahal Allah katakan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ibu-ibu tahu surah Al-Ahqaf kan? Tabat yada abi lahabi wa tab dan seterusnya itu. Itu kan suami istri sama-sama saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Istrinya dikatakan sebagai apa? Pembawa kayu bakar. Apa artinya pembawa kayu bakar itu? Maksudnya apa? Suka ngompor-ngomporin. Suka ngompor-ngomporin permusuhan, suka manas-manasin, begitulah. Dan kita nggak mau rumah tangga kita seperti itu, ya Allah, nggak tentram sekali rumah tangga seperti itu. Istri atau suami saling mengompor-ngomporin untuk melakukan permusuhan, istri dan suami sama-sama saling tolong-menolong dalam korupsi atau mengambil hak orang lain atau menyakiti orang lain. Engkau dibenci tidak hanya oleh penduduk langit tapi penduduk bumi, teman-teman semua. Tapi coba kalau kita lihat pasangan suami istri, kemarin saya cerita sedikit ya Bu. Saya itu banyak banget Bu ketemu sama orang-orang yang menikah belasan bahkan puluhan tahun, Allah nggak kasih anak. Makanya biasa safari dakwah itu salah satu doa yang paling banyak di request pengen mendapatkan keturunan. Tapi yang saya lihat rata-rata Bu, orang-orang yang Allah nggak berikan keturunan itu, ada beberapa pasang lah, orang yang saya temui teman-teman saya, mereka justru disibukkan dengan kebaikan. Mereka justru suami istri itu sibuk ngurusin masjid, sibuk ngurusin pesantren, sibuk ngurusin anak-anak yatim. Sampai saya bilang Masya Allah, Allah memberikan hikmah yang luar biasa. Mungkin kalau engkau punya anak-anak sibuk gak sempat ngurusin umat, tapi Allah berikan kalian tidak memiliki anak sampai hari ini, sehingga kalian bisa saling support satu sama lain, suami istri saling mendukung untuk akhirnya bisa bermanfaat untuk umat. Dan seorang istri saya tanyakan, Masya Allah, hebat sekali kalian pasangan suami istri. Apa kata sang istri ini? Baru kemarin, hari Jumat ya, Jumat kemarin saya tanya kepada beliau, kata beliau, ya saya kan nggak bisa ngelakuin apa-apa, suami saya lah yang memang kemana-mana bantuin masjid, bantuin pesantren, kata beliau. Tugas saya cuman, saya nggak mau nambah beban suami saya nggak mau menambah pikiran suami saya. Jadi pulang ke rumah dia harus bahagia, dia harus happy, dia harus tenang, dia harus senang. Jadi itulah yang bisa saya lakukan, kata beliau, kata sang istri. Itu bukan perkara sepele loh ibu-ibu sekalian, betul nggak? Sang istri mengatakan tugas saya membuat hati suami saya selalu senang. Pulang ke rumah dia bahagia, karena saya tahu ketika dia di luar dia sudah banyak memikirkan umat. Ketika di luar dia sudah banyak memikirkan ini itu. Tugas saya adalah membuat dia menjadi tenang, membuat dia jadi bahagia, dia jadi senang selama dia di rumah. Ya Allah, tiba-tiba saya teringat kisahnya Siti Khadijah radhiyallahu anha ibu-ibu sekalian. Itulah yang dinamakan istri menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, bukan penambah beban. Ibu-ibu ingat kisahnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Pada saat itu pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Pertama kali ketemu malaikat Jibril, takut. Gak tahu ini maksudnya apa, siapa yang datang kepada saya ini. Pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, sang istri gak bertanya, dari mana aja sih? Kenapa pulangnya telat? Gak lapor-laporan sama saya? Gak cerita-cerita selama ini? Gak begitu. Istri ini ketika suaminya lelah, suaminya berkeringat, suaminya ketakutan, gak banyak bicara, gak banyak nanya apa-apa. Istri yang pandai tahu kapan waktu yang tepat untuk bicara. Setiap saat harus dilontarkan setiap perkataan. Maka istri ini menyelimuti sang suami, artinya apa? Diberi ketenangan fisik terlebih dahulu suaminya. Setelah fisiknya udah tenang, kemudian baru apa? Baru ditanyakan apa yang terjadi sebetulnya, kalau mau cerita apa yang terjadi. Nah, sang suami merasa bahwa istri menjadi pendengar yang baik untuknya, diceritakanlah. Setelah diceritakan kejadian apa yang dialami di Gua Hiro, kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah selain menjadi pendengar yang baik. Beliau memberi support untuk suaminya. Suamiku, tenanglah, engkau ini orang baik, orang yang suka menyambung tali silaturahmi, orang yang suka sedekah, engkau orang yang luar biasa. Ditinggikan suaminya pada saat suaminya kehilangan kepercayaan diri, pada saat suaminya dalam keadaan lemah. Gak mungkin dilakukan ini kalau istrinya gak pandai, ibu sekalian. Istri ini pandai, Masya Allah. Makanya kita ini menjadi pandai dan cerdas bukan untuk apa-apa, bukan untuk menyayangi suami, bukan. Tapi untuk memberikan kenyamanan, kehangatan, keharmonisan dalam rumah tangga, itu dibutuhkan yang namanya kecerdasan oleh seorang istri. Maka sang istri yang baik ini memberikan support pada suami. Tak hanya sampai di situ, istri yang cerdas ini yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyejuk hati ini juga memberikan solusi atas permasalahan suaminya. Maka Siti Khadijah membawa Rasul kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang beriman kepada kitab Injil, kitab terdahulu.
dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, sampai Warokah bin Nawfal akhirnya berkata bahwa engkau adalah nabi terakhir. Ciri-cirinya itu adalah apa yang sudah engkau sebutkan ini. Jadi di sini kita bisa lihat suami atau istri saling menolong ya untuk berbuat kebaikan dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Jangan seperti Abu Lahab dan istrinya tadi ya teman-teman sekalian, sampai itu disumpah-sumpahi oleh kita semua. Tabat syada Abi Lahab wa tab, binasalah. Kita bilang kan, kedua tangan Abu Lahab, binasalah dia. Kan begitu arti yang kita bacakan itu. Ma'agna anhu maluhu wa makasabat. Tidak berguna semua harta yang dia miliki, tidak berguna apa yang dia usahakan. Bayangkan Abu Lahab udah nggak ada, masih kita mengata-ngatai hal itu karena saking buruknya perbuatan apa yang dia lakukan. Sayasla narang dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Kita bilang begitu tuh dalam sholat kalau kita baca Al-Lahab itu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali serabut yang dipintal. Oh, ini bahaya sekali nih kalau suami istri seperti ini. Oleh karena itu, teman-teman semua, maka kita tahu yang kita lakukan yang pertama adalah bahwa kita mau tolong menolong dalam kebaikan karena kita sayang kepadanya dan tidak tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ada ayat lain bunyinya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasanganmu adalah pakaian bagimu. Pakaian itu fungsinya tidak hanya sebagai penutup aurat, tapi penutup kekurangan. Makanya jangan pernah menceritakan permasalahan misalnya kita berantem dalam rumah tangga kita atau misalnya yang lain-lain itu di sosial media. Jangan pernah kita melakukan itu di sosial media. Kita cerita kepada orang-orang yang sekiranya bisa membantu kita. Ustadz, ustadzah, ayah, ibu yang sekiranya bisa mendamaikan kita. Kedua, teman-teman sekalian, apa kata Al-Quran? Yang harus dilakukan oleh suami dan istri adalah saling sama-sama menunaikan hak dan kewajiban. Itu sebabnya kenapa Rasul katakan, kamu kalau mau menikah, kata Rasul, memang pilih dari wajahnya, ya dari kecantikan atau ketampanannya, dari nasabnya, dari keturunannya. Karena biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya biasa orang Jawa mengatakan, lihat bibit bebet bobotnya. Tuh orang dulu tuh bener tuh, Masya Allah. Orang-orang dulu tuh keren itu, semua pepatah-pepatahnya atau semua kepercayaannya diambil dari ayat-ayat Quran itu. Artinya adalah kita lihat keturunannya, kira-kira karakternya kurang lebih lah sama dengan bagaimana cara dia dibesarkan, bagaimana pergaulannya. Kemudian kata Rasul lagi, selain lihat dari wajahnya, lihat dari keturunannya, lihat dari hartanya. Ya, artinya cari orang yang bertanggung jawab untuk bersama dengan kita. Dan Rasul katakan lihat dari agamanya. Hasan Al-Basri mengatakan kalau kita menikah dengan seseorang karena agamanya, kalau dia mencintaimu dia akan memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu tidak akan dia zalim kepadamu. Itu orang yang tahu agama tuh begitu. Namun kita bilang nih sekarang, ya gimana ya? Salah kemarin caranya. Udah terlanjur gimana dong? Kemarin kan belum hijrah, belum belajar, masih nggak ngerti gimana cara ta'aruf yang benar, belum diseleksi benar-benar, baru ketahuan nih pas nikah terkaget-kaget kita, kadang-kadang begitu kan. Apa nih yang harus dilakukan? Jujur Bu, ada nggak yang begitu tuh? Kok begini ya? Kok begini ya? Kan terkadang kaget-kaget, makanya pernikahan kan pengenalan seumur hidup ya Ibu sekalian. Nggak ada kata terlambat, Ibu-ibu semua, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu, gampang kok bagi Allah. Hari ini suami nggak pernah sholat di masjid, besok tiba-tiba Allah kasih hidayah, tiba-tiba sholat di masjid. Amin, suaminya belum sholat di masjid nih Bu, nih berarti ya. Amin misalnya. Gampang bagi Allah itu, mudah sekali Allah membalikkan keadaan seseorang. Hari ini suami nggak pernah pegang Quran, tiba-tiba Allah kasih hidayah, tiba-tiba jadi rajin baca Quran, Masya Allah. Hijrah itu bisa datang tiba-tiba Bu, hidayah Allah itu luar biasa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa dan putus asa. Ingat tadi surah Al-Asr yang kita baca tadi. Jangan putus asa dalam mengingatkan orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, kesalingan dalam menunaikan hak dan kewajiban. Dalam surah An-Nisa 34 dalilnya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kaum laki-laki adalah pemimpin, qawwam, pelindung bagi istrinya. Dia memang Allah berikan kelebihan. Salah satunya punya tugas untuk menafkahi. Jadi suami punya uang, sebagian Bu, bukan semuanya. Sebagian punya istri.
bukan semuanya. Suami punya uang sebagian punyanya istri, istri punya uang 100% punya istri. Kalau ngasih suami namanya sedekah. Ibu mau sedekah tiap hari, kasih suaminya, bantu perekonomian keluarga. Sedekah itu. Tapi aku nggak mau sedekah, mau minjemin, boleh banget. Ganti ya, ganti, jangan lupa loh, boleh. Hak kita boleh. Tapi kalau sedekah, Masya Allah itu sedekah yang terbaik. Karena kalau kita memberikan kepada keluarga kita, kadang-kadang kan suami istri ini bagi tugas ya, kamu bayar listrik ya, saya bayar sekolah, kamu bayar ART ya, saya bayar ini. Itu sedekah, itu bukan kewajiban ibu-ibu semua. Tapi kalau ibu-ibu punya uang, dari hasil kerja ibu-ibu sendiri, ibu sedekah. Pernah di zamannya Rasul, istrinya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasul, suamiku tuh miskin, anak-anakku miskin, kalau aku sedekah, kalau aku berikan kepada mereka gimana? Kata Rasul, kau dapat 2 pahala, pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Jadi sedekah yang paling utama adalah untuk keluarga kita yang fakir miskin itu ibu-ibu sekalian. Ya, saya lanjutkan. Jadi laki-laki punya tugas, dia qawwam, dia pelindung, dia pemimpin. Dia punya tugas untuk menafkahi, lahir batin tentunya. Dan kemudian perempuan-perempuan yang salihah ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah ialah wanita yang taat kepada Allah. Otomatis kalau dia taat kepada Allah, dia akan taat kepada suaminya. Namun wanita harus cerdas lagi-lagi. Jangan, saya selalu bilang gini, kadang-kadang ada suami zalim, dia katakan kamu harus taat kepada saya. Kamu itu surganya ada di saya. Apapun harus taat kepada saya. Tapi istri yang cerdas tahu, nanti dulu, tenang. Taat yang mana dulu nih? Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tidak ada. Makanya kita bisa bilang begitu kalau kita belajar ibu-ibu sekalian. Apa kata Allah? Mana kata Allah? Mana kata Rasulullah SAW? Kamu menyuruh saya untuk taat pada apa dulu? Kalau taat pada kebaikan, saya taat kepadamu. Kalau engkau menyuruhku menjauhkan diriku dari kepada Allah, ketaatan kepada Allah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi wanita yang saleh, wanita yang taat kepada Allah, otomatis dia taat kepada suaminya dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Perempuan-perempuan yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Jadi suami pergi, suami tenang karena suami percaya pada istrinya. Ibu-ibu mohon maaf, saya cerita dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang paling hebat luar biasa adalah pekerjaan seorang ibu rumah tangga. Betul enggak? Di mana pekerjaan itu tidak ada waktunya, nggak ada waktu liburnya, semuanya mesti dikerjain. Kadang-kadang kita jadi chef, kadang-kadang kita jadi cleaning service, kadang-kadang kita jadi laundry, kadang-kadang kita jadi orang keuangan, jadi gojek, kadang-kadang kita jadi tukang pijet, apalagi Bu, kadang-kadang kita jadi guru, dan sebagainya. Wah, hebatnya seorang ibu rumah tangga. Namun kadang-kadang ada seorang ibu yang merasa saya nggak dapat support dari suami saya. Atau kadang-kadang suami saya nggak pernah bantu sama sekali, nggak pernah ngucapin makasih setiap kali, justru yang ada marah-marah. Dan saya ngerasa mengerjakan semuanya sendiri. Terlebih ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, yang ART-nya nggak ada misalnya, atau ART-nya nggak banyak misalnya, atau cuma 1, sehingga dia sangat capek. Sementara ibu berhak loh punya me time, ibu berhak loh untuk bahagia. Ibu yang gak bahagia itu ntar berefek, rumahnya jadi berantakan, anak-anaknya jadi dimarahin terus misalnya. Ibu-ibu tahu nggak? Saya cerita kisah aja nih sebelum saya lanjutkan ayat Quran lainnya. Saya baca dan saya dengar di YouTube sebuah cerita di Amerika sana. Seorang ibu yang punya 5 anak kecil-kecil Bu, dempetan, deketan usianya. Kemudian suaminya bekerja dari subuh, pulangnya larut malam. Ibu ini mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Tahu nggak apa yang dilakukan Bu? Suatu ketika, ini kisah nyata nih, suatu ketika semua anak itu menangis dan dia sangat lelah, dia capek. Pernah nggak ngerasain capeknya ya Allah? Pernah nggak Bu? Apa yang dilakukan? Dia cuma diam, ngeliatin anak-anaknya nangis, terus diambil yang paling kecil, taruh ke bak mandi, diam anaknya. Yang kedua masih nangis, tarik lagi, taruh ke bak mandi, diem, ampe semuanya, diem. Terus dia telepon 911 sama telepon suaminya, pulang ke rumah. Singkatnya, anaknya meninggal dunia, kemudian dia melaporkan dirinya ke polisi, dia masuk ke diadili, namun kemudian dinyatakan bahwa dia menderita depresi, ibu-ibu sekalian. Dan ternyata itu kisah nyata dan ada di sekitar kita. Ibu-ibu percaya nggak ibu rumah tangga itu bisa depresi?
Kadang-kadang suami yang nggak percaya. Kadang-kadang suami yang nggak percaya, masa gitu aja nggak bisa, gantian boleh nggak? Biar tahu rasanya gitu ya. Capek loh di rumah itu, luar biasa. Yang punya anak-anak yang banyak apalagi, yang nggak ada ART misalnya, ini luar biasa. Namun ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita ada perasaan sedih, ada rumah tangga macam-macam, ada yang kayaknya kok saya nggak ada support, saya nggak dihargai, saya nggak dibantu. Padahal cukup saya diajak bicara, cukup saya ditanya, kamu gimana hari ini, itu cukup sudah menyenangkan bagi saya. Kadang-kadang ada ya perasaan begitu bagi sebagian ibu. Maka beruntunglah buat ibu-ibu yang punya suami yang, gimana sayang hari ini, capek enggak, mau dipijitin enggak? Nggak semua suami seperti itu. Ya, jadi bersyukurlah kepada Allah kalau punya suami-suami yang begitu, karena nggak semua suami begitu. Namun yang ingin saya katakan adalah, wahai para ibu, engkau sedang berjihad, berjuang di jalan Allah. Kadang-kadang suamimu mungkin gak menghargai, kadang-kadang ya, bagi sebagian dari kita semua ini. Namun ingatlah, engkau berbuat baik bukan untuk suamimu kok. Fa inna ma'al usri yusra. Bukan. Kebaikan sebiji zarah Allah akan balas apa? Ayatnya lupa saya. Apa teman-teman? Hah? Buka, gak kedengeran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah akan balas, kejahatan sebiji zarah Allah akan balas. Semua kebaikan yang ibu-ibu lakukan itu Allah lihat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Jadi engkau berbuat baik bukan untuk siapa-siapa, engkau berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau berbuat baik karena engkau taat kepada Allah. Kan tadi dikatakan fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah, wanita yang taat kepada Allah, ya kan Bu? Jadi apa yang ibu lakukan? Ibu masak, beres-beres rumah, ibu ngurusin anak, nganterin anak sekolah. Capek sih capek, tapi ibu nggak akan ngerasa capek kalau ibu cinta kepada apa yang ibu kerjakan, kepada orang yang ibu layani itu. Kalau cinta kan nggak capek. Benar nggak? Kalau cinta itu tiba-tiba cinta itu bisa membuat kekuatan dahsyat loh pada diri kita. Benar nggak ibu-ibu sekalian? Cinta itu nggak buat kita capek. Kedua, kalau kita lillah. Kenapa? Karena kita tahu semua yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengharapnya dari Allah aja, nggak akan kecewa. Berharapnya dari Allah aja, Allah tahu kok engkau lelah, Allah tahu kok engkau capek. Allah berikan pahala yang banyak kepada dirimu. Jadi yang kedua tadi, kalau kita mau bersama dengan pasangan menuju ke surga, tunaikan kewajiban-kewajibanmu terlebih dahulu. Kayaknya kalau ngomong gampang, memang gampang. Makanya minta, kalau ngomong gampang, pelaksanaannya yang susah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantumu untuk melaksanakan tugas-tugasmu. Yaitu apa? Taat kepada Allah itu tadi. Mencari ridha Allah, mencari perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bergantung pada manusia, mencari perhatian manusia berujung kecewa. Suami buat buruk, suami berkhianat misalnya, atau suami buat sesuatu yang negatif. Kita katakan, kamu bisa, saya juga bisa, jangan main-main sama saya misalnya. Berarti itu nggak mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita. Kejahatan yang kita lakukan kembali untuk diri kita. Dia buat dosa, urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita mau jadi orang baik, bukan untuk dia, namun untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kau lakukan gak akan pernah sia-sia. Kebaikan yang kau lakukan bukan untuk siapa-siapa. Kebaikan yang kau lakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu teman-teman semua. Ketiga, bagaimana caranya agar bisa masuk surga sama suami sampai ya bahagia sampai ke surga Allah? Saling menghebatkan satu sama lain. Saling support satu sama lain. Kan kalimatnya kuntum khaira ummah. Kamu itu umat terbaik. Suami itu umat terbaik, istri itu umat terbaik. Artinya suami dan istri dituntut untuk melajitkan seluruh potensi positif untuk jadi salih dan mensolihkan orang lain. Tadi dalilnya apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi suami support istri, istri support suami untuk menjadi baik dan membaikkan orang lain. Untuk bermanfaat bagi orang lain. Apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi suami istri kalau mau antil jannah, jangan hanya mikirin diri sendiri atau mikirin pasangan saja,
tapi melejitkan seluruh potensi untuk menjadi soleh dan mensolehkan orang lain. Suami dan istri kompak untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hidup ini bukan soal diri kita sendiri loh. Hidup ini bukan soal untuk anak-anak kita doang loh. Hidup ini soal kebermanfaatan kepada orang lain. Kalau kau punya harta, berikan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau punya ilmu, berikan ilmumu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau punya tenaga, berikan tenagamu di jalan Allah. Seperti pada hari ini nih, ada para guru dan ibu-ibu komite, bener nggak? Ibu-ibu nggak digaji kan, tapi ibu-ibu melaksanakan pengajian ini misalnya. Itu artinya ibu-ibu sedang bersedekah dengan tenaga, waktu. Jadi pengurus kan artinya mengorbankan waktu dan tenaga dan pikiran, ya enggak? Apalagi ibu-ibu volunteer, ibu-ibu majelis ta'lim misalnya, atau para volunteer di luar sana. Mereka memberikan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya suka luar biasa. Kalau saya lagi safari dakwah itu kan yang menjadi panitia emak-emak Bu, emak-emak yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa, samalah seperti ibu pada hari ini kan. Mereka punya urusan di rumahnya mereka tinggalkan untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi, kalau mau keluarganya sampai ke surga Allah, jadilah orang yang saleh dan mensolehkan orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah orang yang saling mendukung satu sama lain. Mendukung dalam hal kebaikan, istrinya menimba ilmu, suami dukung. Suaminya menimba ilmu, istrinya dukung. Karena ada jenis suami yang merasa istrinya itu saingan baginya. Ada yang begitu. Maka bersyukurlah ibu-ibu sekalian. Saya cerita sedikit, beberapa tahun yang lalu saya dapat scholarship untuk short course belajar Islamic Studies, belajar Islam ke Jerman. Dan saya lihat di sana itu Jerman dan Australia dan negara-negara lainnya. Saya lihat suami istri bergantian untuk kuliah, ibu-ibu sekalian. Jadi suatu ketika istrinya mengatakan, saat ini aku sedang kuliah, suamiku yang jaga anak katanya. Sebentar lagi aku selesai, suamiku yang kuliah. Jadi mereka saling support satu sama lain, Masya Allah, saling support. Tapi ada juga suami yang mengatakan, sudahlah mama di rumah aja. Semua kebutuhan terpenuhi, belajar di masjid atau boleh belajar online itu pun tidak masalah. Yang penting jangan menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Jangan menghalangi kita untuk menambah ilmu. Kemudian yang keempat, teman-teman semua, bagaimana caranya agar kita bisa bersama-sama dengan sang suami menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan. Dalam surah An-Nisa ayat ke-19 tadi yang saya baca tadi. Mic-nya boleh dibesarin teman-teman biar lebih besar. Bagaimana caranya bisa sama-sama sampai surga? Nggak akan bisa terjadi kalau di dalamnya tidak ada sabar dan tidak ada memaafkan. Dalam surah An-Nisa 19, mic-nya boleh dibesarkan Mas, maaf. Kalimatnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bergaullah, perlakukanlah pasanganmu dengan cara yang baik. Ibu-ibu tahu? Kata Rasul, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik pada pasangannya. Kenapa? Kita ini gampang berbuat baik kepada orang-orang di luar. Gampang loh, saya berbuat baik pada ibu gampang, ibu berbuat baik pada saya gampang. Karena kita jumpanya sekali, jumpanya nggak sering. Kita baik kepada tetangga mudah, kita baik pada bos kita apalagi. Karena kita kan ada maunya, supaya kita dapat jabatan lebih tinggi, disayang pemimpin dan sebagainya. Tapi kata Rasul yang orang terbaik itu orang yang paling baik dengan pasangannya. Kenapa? Karena sama pasangan itu setiap hari. Orang itu kelihatan watak aslinya, tanya sama orang rumah, itu dia sebenarnya. Siapa dia itu? Lihat aja, tanya aja sama orang rumahnya. Kita bisa baik kepada orang-orang yang jarang kita jumpai, karena sesekali aja ketemunya. Dia nggak tahu kalau kita marah gimana, kalau kita lagi kesel gimana, kalau kita lagi nggak enak hati gimana. Tapi orang rumah yang paling tahu siapa diri kita sesungguhnya. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Makanya Rasul katakan orang terbaik itu orang yang paling baik sama pasangannya. Kalau sama pasangannya dia baik, insya Allah sama yang lain-lain baik yang murni, baik yang betul. Bukan baik yang palsu, bukan. Karena di rumahnya baik, sama istrinya baik, sama suaminya baik, sama anak-anaknya baik. Dia orang baik. Karena setiap hari dia bertemu dengan orang-orang di rumah, dia baik. Maka lagi-lagi dalam surah An-Nisa 19 dikatakan, dan bergaullah dengan pasanganmu dengan cara yang baik.
Kemudian kalau kamu tidak suka pada mereka, kadang-kadang ada sifat-sifat yang kita nggak suka banget gitu. Apa kata Allah? Maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Makanya kata Rasul, ada perempuan-perempuan itu banyak masuk ke nerakanya Allah. Kenapa? Salah satunya, ketika dia lihat sesuatu yang dia tidak senang dari suaminya, dia lalu mengatakan, aku tidak sama sekali melihat kebaikan pada diri suamiku. Suamiku tuh orang yang buruk, orang yang banyak salahnya. Padahal kebaikannya banyak. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah, gara-gara satu salah, kayaknya semuanya nggak ada kebaikannya. Wanita ini yang disebut sebagai wanita yang tidak bersyukur. Maka banyak masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan begini, mohon izin Ibu sekalian. Saya berumah tangga tapi banyak kesedihan. Apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya bercerai? Bercerai itu boleh saja, itu menjadi pilihan terakhir. Bercerai itu boleh saja walau Allah sangat membencinya. Bercerai boleh saja kalau kemudaratannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Tapi bolehkah kita berpikir begini? Mungkin saja, bukankah kita hidup di dunia ini memang Allah berikan ujian? Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin." Kata Allah, Allah akan mengujimu dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, alias Allah akan menguji kehidupan kita dengan kesakitan, kehilangan, kekurangan, ketakutan, pasti. Wa basyyiris sabirin, kata Allah. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Bisa jadi semua sedih, semua kecewa itu jadi ladang pahala. Gara-gara sedih itu dalam rumah tangga itu engkau jadi banyak sujud kepada Allah. Gara-gara sedih dan menangis itu engkau jadi lebih khusyuk berdoanya kepada Allah. Jangan-jangan kalau dikasih suami yang baik, lupa sama Allah. Jangan-jangan kalau dikasih suami yang luar biasa, jadi nggak ingat untuk bangun sholat malam. Justru misalnya ketika Allah berikan ujian sang suami seperti ini, seperti itu, justru bersyukurlah kepada Allah karena dari situlah ladang atau pundi-pundi pahalamu. Dari situlah engkau semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Dari situlah engkau semakin khusyuk dalam berdoa kepada Allah. Kesabaranmu itulah yang mendatangkan pundi-pundi pahala bagi dirimu. Benar nggak ibu-ibu sekalian? Kadang-kadang kita mikir kalau dikasih suami baik mungkin saya lupa, mungkin nggak sholat, mungkin nggak doa sambil nangis, mungkin nggak qiyamul lail. Justru kalau aku dengan hal seperti ini, jadi sabar, jadi banyak doa kepada Allah, jadi banyak pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita punya mindset yang seperti itu membuat kita insya Allah lebih kuat dan bertahan dalam menjalani rumah tangga yang tidak mudah itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan bersabarlah, bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak kepada kehidupanmu. Siti Asiyah itu Masya Allah bersabar luar biasa. Ya, begitulah teman-teman sekalian dalam surah Al-Ghabun 14, hati-hati, tadi saya katakan pasangan bisa menjadi musuh bagi kita. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kalimat berikutnya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan kalau kamu memaafkan, kamu tidak murka, kamu tidak memarahi mereka, kamu mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah yang diajarkan Al-Quran kepada diri kita, teman-teman semua, yang tidak mudah dalam menjalaninya, tapi insya Allah kalau kita bergantung pada diri kita sendiri, bersandar pada diri kita sendiri, kadang-kadang mungkin gak kuat dengan ujian-ujian kehidupan, tapi tenang saja, kita punya Allah yang Maha Besar, tempat kita bersandar, tempat kita diberikan kekuatan. Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah memberikan dirimu karena berbagai macam ujian karena Allah tahu engkaulah yang paling mampu dalam melaluinya. Mudah-mudahan Allah bantu ibu-ibu semua, bapak-bapak semua juga yang ada di sini, termasuk saya yang baru 10 tahun pernikahan yang gak ada apa-apanya lah dibandingkan pernikahan bapak dan ibu semua ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan, kemakluman. Suami saya pernah mengatakan begini ibu-ibu sekalian, kita ini mau apa sih? Walaupun kami tentu terus berjuang dengan rumah tangga kami, namun suami saya mengatakan, kita ini mau apa sih? Bentar lagi juga kembali kepada Allah. Kemudian kata beliau, dari sekian banyak hal mungkin ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama ikhlas,
Lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak capek. Ketika kita melakukan sesuatu nggak banyak menuntut dari pasangan harus dibalas ini, dibalas itu, diperlakukan ini, diperlakukan itu. Karena kita lakukan karena Allah. Kedua, sabar, kata beliau. Sabar itu artinya menahan. Kita mampu marah, kita tahan. Kita mampu teriak, kita tahan. Kita mampu merusak, kita tahan. Sabar. Dan yang ketiga adalah syukur. Kadang-kadang kita lihat rumah tangga orang lain lebih indah. Lihat di Instagram, suaminya romantis banget, Masya Allah. Luar biasanya pasangannya. Gak seperti pasangan saya. Kadang-kadang kita membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau. Rupanya rumput sintetis, ibu-ibu sekalian. Rumput palsu ya. Jadi jangan suka banding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Karena semua yang diposting di sosial media itu, baik foto maupun video, adalah foto dan video yang sudah difilter berkali-kali, diedit berkali-kali, dan dipilih yang terbaik. Gak ada orang yang mau ceritain semuanya dalam sosial media itu. Artinya semua orang punya kesedihannya masing-masing, semua orang punya ujiannya masing-masing. Namun kita minta sama Allah, ya Allah berikan kesabaran ya Allah, tiada batas. Ibu-ibu tahu nggak pahala kesabaran itu apa? Sabar itu banyak sekali loh dibahas di dalam Al-Quran. Salah satunya Az-Zumar ayat 10. Kata Allah, orang-orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Pahala kebaikan itu 10-700 kali lipat. Tapi khusus orang-orang sabar pahala tanpa batas. Termasuk puasa. Puasa itu kan pahalanya atas tanggungan Allah kan, artinya pahalanya tanpa batas. Kenapa? Karena orang puasa di dalamnya menjalankan kesabaran. Dia sabar nggak makan, dia sabar nggak minum, dia sabar menahan anggota badannya dari bermaksiat kepada Allah, dia sabar nggak marah ya kan. Orang puasa itu pasti sabar karena dia menahan segala sesuatunya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang sabar secara umum juga diberikan pahala tanpa batas. Dan malaikat-malaikat itu juga nantinya di pintu surga akan menyambut. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Silakan masuk wahai orang-orang yang sabar. Malaikat memuji dan memanggil khusus untuk orang-orang yang sabar. Sementara sabar itu ada 3. Apa itu? Sabar dalam melakukan amal saleh. Sabar dalam melakukan kebaikan. Jadi istri yang salehah itu butuh sabar loh Bu. Kalau nggak sabar, gitu ya. Baca Quran perlu sabar, betul nggak? Bangun sholat malam perlu sabar, kalau nggak kita milih tidur. Baca Quran kalau nggak sabar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin. Capek ya, ngantuk ya. Shadaqallahul azim misalnya, baru 1 ayat udah shadaqallahul azim. Makanya ibadah itu perlu yang namanya kesabaran. Kedua, sabar itu diperlukan dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang namanya maksiat itu enak, berbuat dosa itu enak. Sabar untuk nggak bohong sama suami, sabar untuk bisa meninggalkan berbagai macam kemaksiatan di zaman dulu misalnya, sabar. Dan sabar yang ketiga, sabar dalam menahan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabar. Dan pahala orang-orang sabar adalah tiada batas. Jadi semoga Allah anugerahi kita semua menjadi orang-orang yang sabar, dan suami pun sabar menghadapi kita Bu. Jangan kita pikir kita ini sabar menghadapi suami, suami pun sabar menghadapin kita nih. Yang banyak kadang-kadang istri ini ingin dimengerti dengan cara yang tidak dimengerti. Contoh, suami tanya, kenapa Ma? Enggak apa-apa. Dalam hati, pikir aja sendiri, harusnya ngerti dong, gak usah nanya-nanya lagi gitu. Kadang-kadang kita ini mau dimengerti dengan cara yang tidak dimengerti oleh pria, kadang-kadang begitu. Mau apa terserah, ngomong aja sih susah banget. Mama kenapa nggak apa-apa, padahal nangis terus. Giliran suaminya ngorok, tidur, ditinggal tidur, nangis lagi gitu ya. Gitu kadang-kadang begitu ya kita ini ya. Kita pengen suami ngertiin kita padahal kita sendiri nggak menjelaskan bagaimana keadaan kita. Kadang-kadang begitulah sebagian para istri ini ya. Begitulah ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk hari ini. Semoga dengan ibu yang bahagia, rumah tangga yang bahagia, kita bisa didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia dan anak-anak yang hebat. Kalau ibunya sehat, ibunya bahagia, anak-anak kita pun jadi anak-anak yang bahagia. Kalau ibunya depresi, ibunya marah-marah, ibunya kecewa, bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang bahagia? Kita kesel sama suami, kenanya sama anak. Ya nggak Bu? Kita keselnya sama siapa? Marah-marahnya sama anak misalnya. Nggak adil kita. Kadang-kadang kita nggak adil sama anak-anak kita. Jadi, wahai para ibu, bahagialah, punya hati yang tenang,
punya ya suami ya sudahlah ya. Kalau baik alhamdulillah, nggak baik alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Makasih ya suamiku, gara-gara engkau aku jadi sabar. Makasih ya suamiku, gara-gara engkau aku jadi kuat. Ya gitu aja lah pikirannya, insyaallah. Allah bantu kita karena kita punya tugas yang lebih besar. Kita mau didik anak-anak kita. Anak-anak kita kalau bisa punya keluarga yang utuh. Anak-anak kita kalau bisa punya masa kecil yang indah, punya memori yang indah. Anak-anak kita kalau bisa dibesarkan oleh keluarga yang harmonis, kalau bisa insya Allah kita berjuang ibu-ibu sekalian. Anak-anak kita akan kita hantarkan jadi anak-anak yang hebat. Asalkan dimulai dari ibu yang bahagia, ibu yang sehat, ibu yang tenang insya Allah. Semoga Allah bantu kita semua untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Dan kalau kita dipanggil oleh malaikat, ayo masuk yuk orang-orang yang sabar, udah selesai kok. Yang kemarin-kemarin udah selesai, silakan sekarang masuk surga bersama orang-orang yang kau cintai selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ibu sekalian, mohon maaf lahir batin atas semua penyampaian yang salah. Semoga bisa dipahami dan Allah bantu kita jadi istri-istri yang salihah, ibu yang salihah insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini hanya untuk 2 orang ya, bunda-bunda semua. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, ayah bunda. Langsung angkat tangan Bunda aja. guru. Ayo. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ustazah Oki, aku langsung pengen pulang loh, Ce. Langsung pengen minta maaf, Masya Allah. Ustazah Oki langsung pengen sungkem, aduh. Ternyata emang bener ya Ustazah harus sabar. Kita sama Ustazah baru 10 tahun pernikahan. Kok jadi ngomong ya, maaf ya. Habis ada yang mau nanya nggak? Ayah bunda, oh ada, alhamdulillah. Izin ya. Boleh ke depan bunda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya dan para panitia yang mengadakan acara hari ini. Alhamdulillah saya jadi terharu karena ketemu Mbak Oki, salah satu fans saya juga. Semoga saya bisa terinspirasi jadi Mbak juga. Maaf, gampang sensitif orangnya. Oke Mbak, jadi menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, mungkin saya juga nggak bermaksud untuk apa ya Mbak, mengambil apa ya masalah orang lain, cuma mungkin karena mereka adalah public figure yang mungkin Mbak Oki mengikuti atau mendengar ya salah satu artis dari suatu band gitu ya yang cukup mungkin dikenal. Saya sendiri juga nggak mengikuti karena nggak sengaja nonton dan temanya adalah tentang ya seperti itu kan ya Mbak Oki ya, masalah orang ketiga maupun hal-hal lain. Nah akhirnya saya mencoba men-scrolling gitu, mencari tahu informasi dan karena ini juga bisa dibilang terjadi di lingkungan apa ya teman-teman kantor saya yang lain gitu bercerita hal-hal seperti ini gitu, dan ternyata kalau membaca netizen itu kan banyak sekali yang Mbak Oki. Saya pribadi kalau jadi ikut merasakan sebagai wanita gitu kayak sakit banget gitu ya, perih banget gitu. Nah kemudian masalah ini akhirnya jadi seperti penyakit sosial yang mungkin sudah banyak dialami gitu ya, baik ini nggak hanya untuk para suami saja, tapi mungkin juga istri pun juga ada melakukan hal yang sama. Nah pertanyaan saya Mbak, bagaimana menyikapi penyakit sosial yang saat ini sepertinya jadi umum terjadi? Mungkin awalnya itu belum terlalu parah ya, sama seperti dulu ya kalau orang istilahnya ada pacaran, nggak sampai sejauh itu, akhirnya kan hamil di luar nikah, mohon maaf, jadi hal yang biasa. Hal ini pun juga awalnya mungkin tabu gitu, tapi akhirnya istilahnya pelakor, bebinor, lama-lama akhirnya itu jadi juga fenomena. Nah ini kan akan berimpact kepada rumah tangga dan terlebih adalah anak-anak kita nantinya. Anak-anak ini pasti kan akan menjadi apa ya aset masa depan negara, aset juga di akhirat kita nanti. Nah ini juga bagaimana dampak gitu untuk anak-anak. Karena yang saya dengar khususnya untuk orang tua yang memiliki anak perempuan katanya itu ada hutang yang tidak bisa ditangguhkan gitu ya Mbak Oki. Jadi mohon maaf, apakah benar seperti itu? Artinya apakah nanti istilahnya kalau ada suami yang melakukan perzinahan itu akan terkena oleh anaknya, entah anaknya dizinahi atau juga kalaupun punya anak laki-laki itu akan juga mereka jadi pelaku gitu. Apakah memang seperti itu atau memang ketika pasangan sudah bertaubat itu tidak akan tidak akan terjadi ke keturunannya seperti itu. Kemudian juga kedua, bagaimana
menyikapi anak-anak gitu supaya keturunan seterusnya itu akan menjadi anak-anak yang baik, soleh, solehah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bunda. Silahkan Mbak Oki, silahkan Kak Oki. Atau mungkin dikumpulin dulu aja mungkin Bu. Oh mau dikumpulin, oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan begini, Ustazah, saya punya kerabat. Kerabat saya ini kebetulan yang istrinya. Nah, dia baru mengetahui kalau suaminya ini ternyata homo gitu, gay. Bahkan udah ketahuan check-in gitu sama laki-laki. Nah, kerabat saya ini menyampaikan ke keluarganya ingin berpisah, tapi keluarganya itu menahan karena takut malu gitu. Dan dia mencoba bertahan, tapi bingung karena suaminya ini sepertinya nggak ada tanda-tanda mau berubah, malah menyampaikan bahwa kalau biseksual itu termasuk sesuatu yang normal. Jadi saya mohon pencerahannya atau tanggapannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan semua keterbatasan ilmu, kefakiran ilmu saya coba menjawab Ibu-ibu sekalian mengenai fenomena yang dilihat di tayangan infotainment dan sebagainya. Pembahasannya agak panjang sebetulnya, cuman saya ingin mengatakan bahwa bad news is good news. Di dunia media itu, berita yang buruk itu yang ratingnya tinggi. Kalau artis-artis misalnya yang berprestasi, artis-artis yang misalnya hafal Quran, suka sedekah, itu diangkat di bulan Ramadan saja. Selebihnya berita-berita itu nggak laku ibu-ibu sekalian. Nggak akan laku. Misalnya kalau kita lihat artis itu ibu-ibu sekalian, yang kita lihat di televisi, karena kebetulan Allah terjunkan saya di dunia itu, awal karir, jadi saya tahu bagaimana cara kerja media itu. Kalau berita-berita yang baik, penontonnya juga nggak banyak. Kenapa berita-berita itu dinaikkan? Karena penontonnya banyak, karena orang Indonesia suka berita-berita itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, oh Indonesia ini ditayanginnya begitu, kenapa? Kenapa ada berita-berita begitu? Karena konsumennya ada. Kenapa berita-berita yang dinaikkan kok berita perselingkuhan, berita perceraian, berita berantem, itu terus diputar-putar. Karena orang-orang Indonesia suka. Coba deh jujur sama diri kita sendiri. Kalau ngeliat orang-orang yang beritanya lurus-lurus aja nggak menarik. Tapi kalau yang heboh-heboh itu kita senang klik. Makanya biasanya judul-judul beritanya juga yang begitu-begitu supaya diklik, semakin banyak yang ngeklik semakin banyak dapat uangnya otomatis. Ya, menyambungnya ke situ lah. Intinya bad news is good news. Namun ketahuilah public figure itu banyak yang baik-baik Bu, banyak yang soleh-soleh, banyak yang sudah berhijrah, banyak yang ke pengajian. Tapi kan yang ke pengajian itu nggak diliput. Kenapa? Nggak ada penontonnya juga. Orang lebih senang yang buruk-buruk sehingga terbentuklah asumsi di kepala kita bahwa wah sekarang banyak sekali fenomena-fenomena yang seperti itu. Enggak, karena kebetulan yang diangkat begitu dan orang-orang senang. Orang-orang senang. Jadi karena permintaannya banyak, yang begitu-begitu dinaikkan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, bagaimana ini ya nanti dalam kehidupan kita, anak-anak kita melihat dan sebagainya. Hati-hati memang apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu adalah input yang masuk ke dalam diri kita. Itu membahayakan diri kita. Oleh karena itu khususnya kita dan anak-anak kita bisa memilih mana yang mau kita tonton, mana yang gak mau kita tonton. Kita bisa memilah-milih mana yang mau kita stop untuk nggak scroll, mana yang kita scroll terus. Namun kan jujur lagi kadang-kadang kita kepo. Tapi nggak ada salahnya kepo juga sih. Di satu sisi kita kadang-kadang jadikan ini sebagai sebuah pembelajaran kehidupan untuk kita nggak melakukan hal yang sama. Atau kalau terjadi kepada orang terdekat kita tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya misalnya. Namun kalau saya boleh katakan ibu sekalian, saya nggak mengatakan keluarga saya sempurna, kami juga banyak salahnya. Namun saya dan anak-anak kami tidak menonton televisi. Kami menonton YouTube iya, namun YouTube pilihan yang memang diawasi oleh para orang tua. Jadi anak-anak itu tidak menonton berita-berita seperti itu. Anak-anak nggak menonton sinetron, enggak.
Mereka menonton YouTube, ya kalau setelah mengaji, setelah buat PR dan sebagainya. Main games boleh, saya termasuk orang yang membolehkan anak main games, karena bagi saya di games itu membuat anak cerdas juga. Namun ada waktu, ada batasannya, nggak bisa dilepas begitu saja. Jadi lagi-lagi yang kedua, kita harus memilah-milih berita mana yang mau kita lihat terus, mana yang mau kita stop. Mana yang kira-kira jadi toksik, kalau ini udah jadi toksik, jadi membuat kita jadi ketakutan, nah itu kayaknya udah stop deh, udah harus stop. Atau kita merasa kita perlu baca untuk jadi sebuah pengetahuan supaya nggak terjadi di keluarga kita atau di masa yang akan datang sebagai sebuah pembelajaran, silakan. Tapi kita yang paling tahu mana yang kira-kira kita mau filter, mana yang kita mau nonton, mana yang mau kita stop. Sebagaimana ini saya bawa ke cerita lain dulu ya. Ada satu kisah teman-teman semua. Ada seorang yang berkata begini kepada Buya Hamka. Ya Buya Hamka, di Arab itu ada pelacur loh. Pelacur di Arab itu, mohon maaf ya Bu bahasanya. Pelacur di Arab itu mereka memakai cadar dan hijab Buya Hamka, kata orang itu. Kemudian Buya Hamka mengatakan, oh ya, saya barusan dari Amerika, di sana nggak ada pelacur, kata Buya Hamka. Ah mana mungkin Buya, di Mekah aja ada kok pelacur, apalagi di Amerika pasti banyak, kata orang itu. Apa kata Buya Hamka? Kita ini memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Meskipun kita di Mekah, kalau yang kita buru adalah atau yang kita mau lihat adalah para pelacur, maka setan akan membantu kita untuk melihat para pelacur itu. Tapi sebaliknya, kalau kita menuju ke Amerika sekalipun, kalau kita cari adalah kebaikan, maka semua kebaikan yang akan kita temui, kejelekan akan enggan dan tersembunyi. Maksudnya, kita ini akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Artinya, kita berusaha untuk, oke, saya tahu berita ini, saya takut dan saya nggak mau untuk melihat terlalu dalam. Nanti lagi ada berita tentang perceraian, berita lagi tentang perselingkuhan, berita lagi tentang berantem, pertengkaran, berita lagi dengan kata-kata yang segala macam. Saya nggak mau ini. Saya mau cari-cari konten-konten yang bagus-bagus aja deh untuk membuat hati saya tenang, membuat hati saya tentram. Ingat, kita ini akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Jadi kita minta sama Allah. Walaupun kadang-kadang kita kepo ya ibu-ibu sekalian, kadang-kadang saya kepo juga untuk jadi bahan ceramah. Kadang-kadang kita kan nggak pernah ketemu hal-hal begitu misalnya di depan mata, jadi kadang-kadang perlu dengar-dengar begitu untuk jadi bahan ceramah, untuk jadi hikmah, untuk jadi ibroh. Tapi kadang-kadang kalau dirasa, udah mulai ganggu nih, jadi takut, jadi was-was, saya nggak lanjutin itu. Bayangkan waktu kita untuk scroll itu kita bisa ngabisin sejam, 2 jam, 3 jam. Yang mana ibu-ibu tahu setengah jam aja, saya pernah ngecek anak saya Maryam yang pertama. Setengah jam aja dia bisa ngafalin 1 halaman Quran ibu-ibu sekalian. Setengah jam, waktu setengah jam. Coba kalau kita lagi scroll, kita lihat jam. Berapa waktu yang kita habiskan untuk sekedar scroll. Baca berita boleh, tapi boleh nggak kita seimbang. Sekian jam kita baca berita yang begitu, yang menggelisahkan hati kita, sekian jam lagi kita baca Quran untuk menenteramkan hati kita. Jadi kalau ditanya ini menjadi sebuah fenomena yang biasa, enggak, itu enggak biasa. Seperti saya misalnya, sejak saya awal karir, saya berkarir di film religi, ibu sekalian. Dan sekarang kami ada pesantren, yang hidupnya lebih banyak memang akhirnya di situ, dan film-film religi lainnya. Orang-orang di situ nggak ada yang, setahu saya, teman-teman saya nggak ada yang begitu. Jadi kalau dibilang sebuah hal yang biasa, enggak. Masih banyak orang yang baik-baik. Di semua bidang pekerjaan pasti ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, pasti. Nggak cuma di dunia hiburan. Di dunia kantor tadi seperti ibu bilang, atau dimanapun pasti ada yang begini, ada yang begitu. Namun kalau yang kita cari yang baik-baik, maka pandangan kita akan kepada yang baik-baik, dan masih banyak yang baik, yang keluarganya baik, keluarganya utuh, rumah tangganya baik, rumah tangganya setia, harmonis, baik. Maka berkacalah kepada yang itu saja, yang itu. Contoh lain, ibu-ibu tahu kan saya punya anak dengan kelainan langka, namanya sindrom Prader-Willi. Kalau saya baca berita atau baca artikel, itu semuanya yang menyedihkan, yang serem-serem, yang hidupnya nggak begini, nggak panjang, kemudian nanti tangannya kecil, kakinya kecil, keterbelakangan mental dan sebagainya, itu semuanya ada berita itu. Tapi saya nggak mau baca yang itu, Bu. Saya baca satu artikel, oh anak ini bisa kuliah, dia pintar, dia cerdas, dia sehat dengan sindrom ini. Saya cuma baca yang itu, ibu-ibu sekalian. Akhirnya apa? Akhirnya mindset saya punya semangat bahwa oh anak saya bisa untuk jadi begini. Karena input yang masuk adalah berita-berita yang positif. Jadi itulah yang juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman semua. Jangan jadi parnoan, itu bukan hal yang biasa, itu hal yang tidak biasa di luar sana.
Kehidupan kita adalah kehidupan yang kelilingnya adalah orang-orang yang baik. Adapun itu menjadi ujian-ujian kehidupan, kita doakan semoga Allah menyelesaikan permasalahan itu dan itu tidak terjadi kepada keluarga kita insya Allah. Dan anak-anak kita pun anak-anak yang baik-baik insya Allah, karena tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik. Ingat, anak-anak kita ini seperti spons. Mereka bisa, spons itu menyerap. Apapun yang mereka lihat, mereka nyerap, mereka tiru. Apapun yang mereka dengar, mereka menyerap dan mereka tiru. Maka pastikan dimulai dari diri kita sendiri, kita mau jadi orang yang baik, kita doakan pasangan kita pasangan yang baik. Kita minta sama Allah, Allah yang menggerakkan hati seseorang. Kadang-kadang Allah berikan ujian, iya, tapi ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku maka akan aku perkenankan kepadamu. Berusaha sekuat tenaga yang kita bisa, sebisa semampu kita sampai titik darah penghabisan untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang baik. Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, semampu kita ibu-ibu sekalian. Walaupun kadang-kadang Allah berikan ujian, iya. Namun kita ingin berusaha semaksimal mungkin berikan yang terbaik, pengalaman atau pandangan mata yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya ibu ayah nggak boleh bertengkar depan anak, tidak boleh selama-lamanya, nggak boleh. Nggak boleh ibu ayah dengan keegoisannya berantem bertengkar depan anak, saling maki depan anak, nggak boleh. Anak kita punya hak untuk hidup yang tenang, punya hidup yang damai. Berantem dalam kamar nggak boleh didengar oleh siapapun, apalagi anak-anak kita. Itu salah satunya. Jadi tenanglah wahai ibu dan juga seluruh ibu dimanapun berada, itu berita di luar saja. Namun keluarga kita insya Allah dengan doa tadi Al-Furqan 74, kita sekuat tenaga minta kepada Allah keluarga yang tenang ya Allah. Walaupun pasti banyak gejolak dalam rumah tangga, pasti banyak air matanya juga, namun semoga Allah bisa mampukan kita untuk bergandengan tangan insya Allah. Ya, dengan menahan ego, dengan penuh kesabaran, memaklumi, bertoleransi dan sebagainya. Jadi mungkin itu, dan bagaimana mencetak anak-anak menjadi saleh dan salehah. Tentunya seorang anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya. Tidak ada seseorang yang menanggung dosa orang lain. Orang yang berzina misalnya ya, itu dosa zinanya. Dan anak tidak ada anak haram, tidak ada. Dia anak yang suci, anak yang bersih. Teman-teman sekalian, dia anak itu tidak lantas menjadi anak yang kadang-kadang manusia ini kita suka mulutnya keji ya, kadang-kadang kita katakan anak haram, yang dosa orang tuanya. Anaknya anak yang suci, anak yang lahir dalam keadaan bersih ya. Jadi anak itu tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kesalahan orang tua kadang-kadang bisa membuat anak itu jadi susah. Misalnya kesalahan orang tua itu misalnya seorang anak yang akhirnya harusnya nasabnya menjadi nasabnya ibu misalnya. Ada kan ya Bu ya? Tapi kemudian akhirnya diakui jadi nasab si ayah A, B, C, D, ayah yang berbeda-beda. Nah itu kan nanti akan mempengaruhi hukum-hukum dalam Islam. Tapi kalau seandainya seorang anak sebenarnya dia lahir semuanya dalam keadaan bersih. Seorang anak tidak akan membawa dosa orang lain. Pun kita semua nggak akan menanggung dosa orang lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar anak kita saleh dan soleha? Kita mulai dari diri kita sendiri. At-Tahrim ayat 6. Kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya Allah minta engkau mau anak-anakmu terhindar dari api neraka, dirimu sendiri jadi contoh yang baik untuk anak-anakmu. 1000 kata-kata nggak bermakna tanpa adanya satu perbuatan. Jadi dari perbuatanmu, coba sekali-kali kita tanya pada anak kita, nak, mama tuh kalau di rumah biasanya ngapain sih nak? Kalau dia bilang, mama tuh di rumah masak, bersih-bersih, bagus. Kalau dia bilang, mama tuh di rumah ngaji, bagus. Kalau dia bilang, mama tuh di rumah main handphone melulu. Nah, itu jadi peringatan bagi kita. Nah, mama tuh orangnya gimana sih? Mama tuh orangnya marah-marah terus. Nah, itu jadi catatan bagi kita. Kalau anak mengatakan, aku kalau besar mau jadi kayak mama. Aku mau jadi kayak mama, soalnya mama tuh baik, mama tuh suka ngaji misalnya. Mama tuh orangnya ini, nah itu patutlah kita berbahagia kalau anak-anak kita mengidolakan kita. Kadang-kadang kita bilang, gimana nggak marah, kan capek. Iya sih ibu-ibu sekalian, tapi marah kan bukan berarti membentak-bentak. Marah kan bukan berarti dengan kata-kata kasar. Marah itu, kita kenapa bentak-bentak? Karena kita membiasakan bentak-bentak itu dalam keluarga kita. Jadi anak kita tahu, oke, saya akan berhenti kalau ibu saya sudah bentak-bentak. Tapi coba kalau kita biasakan, yang biasanya kita, halo sayang, kemudian kita bilang, boleh nggak mama ngomong serius sama kamu? Itu marah loh ibu-ibu sekalian, bener nggak? Saya kalau marah sama anak saya bilang begitu, boleh nggak Uma ngomong serius sama Khadijah? Boleh nggak kita ngomong berdua di kamar? Dia tahu kalau mamanya lagi marah. Jadi semua orang punya cara marah berbeda-beda, tapi nggak harus selalu dengan bentakan dan kata-kata keras, kata-kata tinggi, nggak selalu begitu ibu-ibu sekalian. Atau dengan cubitan, dengan
pukulan, nggak harus selalu begitu. Kitalah yang membuat kebudayaan itu terjadi pada keluarga kita. Jadi anak-anak terbiasa dengan itu, maka kita minta ampun kepada Allah agar Allah berikan petunjuk kepada kita. Kita mau didik anak-anak kita. Zaman dulu mungkin orang nggak tahu ilmu parenting yang begitu begini. Zaman sekarang orang semakin pintar kan, ilmu parenting di mana-mana banyak. Maka apa yang sudah ibu-ibu tahu, ibu-ibu amalkan. Ibu-ibu semua di sini orang-orang terpelajar, orang-orang well educated, orang-orang yang cerdas. Berarti cerdas juga dalam mendidik anak-anak kita, insya Allah. Jangan kesalahan orang tua kita di masa lalu dalam mendidik kita lakukan kembali untuk anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita anak-anak yang hebat dengan segala kekurangan kita. Kita mau anak-anak kita tumbuh jadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibunya saleh. Sepanjang yang saya tahu, seluruh ibu-ibu para ulama itu ibu-ibu yang saleh, ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang cerdas. Ibu yang hebat itu menghantarkan anak itu menjadi anak yang cerdas. Wallahu a'lam. Terakhir ada perkataan, saya punya kerabat yang ternyata suaminya itu adalah orang yang gay. Ibu-ibu sekalian, LGBT itu ujian dari Allah. Dia lagi sakit yang perlu diobati. Dia adalah orang yang perlu pengobatan, perlu pertolongan dari orang-orang yang mencintainya. Bercerai silahkan, kalau memang dirasa itu lebih banyak mendatangkan kemaslahatan. Tapi kalau mau bertahan dan menjadikan itu sebagai ladang dakwah, maka itu luar biasa hebatnya. Ingat tadi surah Al-Asr tadi, kalau milih untuk jalan sendiri silakan, bisa aja. Tapi kalau milih untuk mungkin Allah yang memilih saya karena Allah tahu saya yang kuat dan Allah ada bersama saya, Allah akan bantu saya akan tolong dia. Jadi mindset di kepala kita mau tolong dia. Dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia dalam keadaan yang sakit. Dia dalam keadaan yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bantu. Bantunya dengan apa? Kita nggak bisa sendiri. Panggil ahli-ahli. Saya nggak tahu ya bagaimana cara penanganannya. Mungkin kita bantu dengan panggil psikolog, psikiater kah? Kita datangkan ulama atau ustadz yang sekiranya nyaman di hatinya dia. Ustadz kan sekarang banyak ustadz-ustadzah dan semua orang ustadz-ustadzah itu kan pilihan kita ya ibu-ibu sekalian ya, kita nyamannya sama yang mana itu pilihan kita. Jadi seorang istri kalau mindsetnya adalah kehidupan saya adalah sebagai da'i, mengajak orang pada kebaikan, nah ini objek dakwah saya di depan mata saya nih. Semoga Allah berikan kesabaran, semoga Allah berikan kekuatan supaya saya bisa tolong dia. Dan Allah berikan saya kekuatan untuk bisa bertahan dan bisa memberikan jalan keluar. Bisa dengan cara itu. Memilih berpisah juga silahkan. Teman-teman yang paling tahu mana yang paling baik untuk teman-teman semua. Silakan istikharah. Istikharah itu adalah minta pertolongan dari Allah, minta jawaban dari Allah. Ciri-cirinya bukan dari mimpi. Ciri-cirinya adalah Allah akan bantu untuk memudahkan apa yang kita pilih itu. Itu ciri-ciri jawaban istikharah. Allah akan mudahkan jalan yang kita pilih itu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan kepada seorang akhwat yang Allah uji dengan ujian yang tidak biasa ini. Dan banyak kok orang-orang yang sembuh. Boleh nggak kita sering berkaca pada kisah sukses story? Saya bilang begitu karena saya melakukan itu, Bu. Kalau saya terus-terusan baca cerita yang sedih-sedih tentang penyakit-penyakit anak saya itu, saya pasti down dan nggak semangat. Tapi kalau saya baca cerita yang story yang berhasil, saya jadi punya semangat. Kita ini hidup, kalau nggak ada semangat, kita nggak bisa bergerak. Jadi teruslah bergerak teman-teman sekalian. Teruslah berlari, capek berlari, berjalan. Capek berjalan, ya bergeraklah, asal jangan berhenti. Jangan sampai berhenti. Bergerak, lakukan sesuatu untuk orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Begitu ya teman-teman semua, nggak akan pernah tahu hati manusia, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Berdoalah kepada Allah, senjata umat muslim itu adalah dengan doa. Allah bisa berbuat apa saja ketika kita sudah menengadahkan tangan. Allah malu loh, kalau kita doa Allah tidak kabulkan, Allah malu. Maka minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membaikkan kehidupan kita dan pasangan kita. Insyaallah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas semua kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Oki atas pemaparannya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan Pondok Pesantren Maskanul Hufat. Kepada manajemen Ustazah Oki dipersilahkan.